Saya Dwi Suciati Linajat akan menjelaskan tentang farmasi nuklir. Farmasi nuklir adalah bidang spesialisasi dalam praktik farmasi yang berkaitan dengan penyiapan, peracikan, dan pendistribusian bahan radioaktif untuk digunakan dalam prosedur kedokteran nuklir. Farmasi nuklir ini sudah ada di tahun 1978. Di Indonesia, ilmu kedokteran nuklir sudah mulai berkembang. Untuk apoteker spesialis nuklir baru pada tahap perencanaan. Apa sih tugas apoteker atau farmasi dalam farmasi nuklir ini? Tugas apoteker atau farmasi yaitu memesan, menerima, menyimpan, dan mendistribusikan sediaan radiofarmasi ke bidang kesehatan yang lain. Dalam hal ini adalah yang pertama, kebutuhan dari kedokteran nuklir. Yang kedua, melakukan suatu percobaan bagi sediaan farmasi atau sediaan radionuklir yang baru. Yang ketiga adalah melakukan pengujian kemurnian dari sediaan farmasi. Kegiatan ini menggunakan metode aseptik dan protektif. Artinya adalah harus menghindari dari kontaminasi mikroba, bakteri, jamur, dan lain-lain yang bersifat patogen dan apatogen. Kemudian, mengenai penggunaan sediaan farmasi nuklir ini adalah yang pertama, digunakan per oral, kemudian digunakan secara parenteral, digunakan secara inhalasi, kemudian digunakan secara tetes. Tentunya ini menggunakan dosis yang sangat kecil. Bentuk sediaan dari farmasi nuklir ini bisa berbentuk cairan, padatan, bisa semi-solid, atau berbentuk sirup. Resiko dari farmasi nuklir apabila kita terpapar dengan sinar radioaktif alfa, beta, dan gamma, tentunya di situ kita akan terjadi interaksi antara sinar radioaktif dengan sel-sel dan molekul-molekul dan materi-materi yang ada di badan kita, sehingga bisa menimbulkan reaksi ionisasi, bisa menimbulkan eksitasi, sehingga bisa merusak sel-sel dan bahkan bisa menimbulkan kanker, bisa menimbulkan teratogenik, bisa menimbulkan mutasi genetik, dan bisa menimbulkan sindrom dari sinar radioaktif. Penanganan limbah radioaktif sudah ditangani oleh BRIN, yaitu singkatan dari Badan Riset Inovasi Nasional, dan itu berbayar. Tarif tergantung dengan jenis limbah radioaktifnya. Jenis limbah radioaktif bisa berupa padatan, berupa cairan, semi-solid, maupun gas. Limbahnya berasal dari rumah sakit, industri, perguruan tinggi, dan berbagai macam pusat penelitian. Metode penanganan limbahnya yang pertama, metode evaporasi. Yang kedua, metode ekstrasi. Yang ketiga, metode reaksi pertukaran ion. Yang keempat, metode compact-tible atau metode pemadatan. Jadi, seorang apoteker atau farmasi harus bertanggung jawab baik di PBF, rumah sakit, dan lainnya. Tanggung jawab farmasi mulai dari pengkajian resep, mengkaji yang terkait radiofarmasi, kemudian juga di industri, bagaimana produksinya, pengemasannya, labelnya, dan distribusi radiofarmasinya. Harus aman dan tidak boleh mencemari lingkungan. Dan harus mengkomunikasikan kepada teman sejawat yang nanti membantu kita seperti dokter, perawat, dan lainnya. Juga harus memastikan bahwa radiofarmasi yang kita berikan kepada pasien itu harus tepat terkait pengobatan rasionalnya. Dan kita informasikan
pemecahan masalah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena farmasi nuklir ini berhubungan dengan radioisotop, jadi harus hati-hati seperti di tempat pelayanan harus memakai APD lengkap, supaya kita sebagai farmasi tidak terkena dampak negatif dari farmasi nuklir atau dari radioisotop. Contoh dampak negatif yaitu terkena kanker karena menangani obat-obat radioisotop untuk kanker. Contohnya, iodium 131 untuk terapi penyembuhan kanker tiroid. Untuk produksi radiofarmasi, sama menggunakan metode CPOB. Penggunaan harus ada kolaborasi farmasi nuklir dan kedokteran nuklir. Sekian dan terima kasih.